Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kembali lagi bersama kami di channel Islam Istimewa Official. Bagaimana kabarnya kalian semua? Kami harap kalian selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman, dalam kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai gerakan sholat yang membuat sholat itu tidak sah. Sahabat beriman, mungkin pada saat sholat di masjid maupun musola kita pernah melihat gerakan-gerakan sholat yang cukup aneh, unik, yang cukup menarik perhatian kita. Misalnya ada seorang ibu yang sedang sholat sambil menggendong anaknya. Bahkan ada seorang yang menjaga anaknya dengan mengikatkan tali agar anaknya tidak bermain-main terlalu jauh dan lain sebagainya. Sahabat beriman, mungkin muncul pertanyaan kita adalah, apakah hal tersebut tetap sah sholatnya atau harus bagaimana jika sedang mengajak anak untuk sholat berjamaah? Sebelumnya, yang perlu sahabat beriman ketahui terlebih dahulu, yaitu dari gerakan sholat adalah ada gerakan yang diharuskan, ada gerakan yang dianjurkan atau bisa ditoleransi, ada gerakan yang diperbolehkan, dan ada juga gerakan sholat yang sebaiknya dihindari atau makruh jika dilakukan, dan ada gerakan yang sangat dilarang. Sahabat beriman, kami akan menjelaskan satu persatu untuk kita semua mengenai gerakan-gerakan di luar sholat tersebut, sehingga kita semua bisa paham dan bisa menghindari untuk mengerjakannya jika memang tidak perlu dikerjakan, dan dikerjakan jika memang harus dikerjakan. Yang pertama, gerakan yang diharuskan. Sahabat beriman, gerakan yang diharuskan mungkin sahabat beriman sekalian sudah paham, yakni gerakan yang harus memenuhi syarat dan rukun dalam sholat itu sendiri, yang tidak boleh tidak dikerjakan di dalam setiap gerakannya. Yang kedua yaitu gerakan yang dianjurkan. Maksudnya ialah gerakan yang mendapat pahala sunnah atau baik apabila gerakan tersebut kita kerjakan. Contohnya yaitu meluruskan shaf atau barisan dalam sholat, merapikan shaf, dan mengisi kelonggaran dalam barisan sholat. Kami yakin sahabat beriman juga sudah cukup paham mengenai hal ini. Yang ketiga yaitu gerakan sholat yang diperbolehkan atau bisa ditoleransi. Sahabat beriman, gerakan sholat yang diperbolehkan maksudnya ialah gerakan tubuh kita saat sholat karena ada keperluan, dan salah satu contohnya yakni mengerjakan sholat sambil menggendong seorang bayi. Sahabat beriman, pertanyaan kita, kenapa hal tersebut masih diperbolehkan dan sholatnya juga masih tetap dinilai sah? Di dalam sebuah hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah sholat sambil menggendong Umamah binti Zainab. Jika beliau sujud, beliau meletakkannya, dan jika beliau berdiri, beliau menggendongnya. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim, sedang beliau mengimami orang-orang di masjid. Hadis riwayat Bukhari nomor 516 dan Muslim nomor 543. Sahabat beriman, dari hadis tersebut dapat dikatakan bahwa menggendong anak saat sholat tidaklah membatalkan sholat, baik dalam sholat wajib maupun sholat sunnah, baik sholat sendiri maupun sholat berjamaah. Sahabat beriman, adapun yang keempat yaitu gerakan yang sebaiknya dihindari atau makruh jika kita kerjakan. Maksudnya ialah gerakan dalam sholat meski sedikit tapi tidak ada keperluan. Contohnya melihat jam tangan, memasukkan jari ke dalam hidung, mengelus-elus jenggot, melirik HP yang sedang ada di bawah, menggaruk kepala, dan gerakan-gerakan lain yang meskipun ringan namun jika dikerjakan secara berulang-ulang maka akan membuat pahala sholat kita menjadi berkurang, dikarenakan tidak ada keperluan yang mengharuskan untuk melakukan gerakan tersebut selagi masih bisa untuk ditunda. Yang kelima yaitu gerakan yang dilarang. Sahabat beriman, maksudnya ialah gerakan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa ada keperluan. Mungkin gerakan ini sering kita lakukan, akan tetapi kita tidak sadar bahwa kita telah melakukan gerakan yang dilarang dalam sholat. Contohnya ialah gerakan untuk membetulkan posisi kopiyah bagi laki-laki.
membetulkan mukenah bagian kepala berulang-ulang untuk perempuan, lalu gerakan menggaruk-garuk kepala dan berulang-ulang, dan gerakan-gerakan lain yang dilakukan dengan jumlah yang banyak. Kalangan mazhab Syafi'iyah mendefinisikan gerakan banyak yang berulang-ulang adalah gerakan yang dilakukan saat sholat lebih dari 3 kali gerakan besar. Contohnya, yakni saat kulit kita terasa gatal, lalu kita menggaruk-garuk bagian yang gatal tersebut dengan 1 jari, meskipun kita lakukan dengan berkali-kali, dan hal ini masih bisa dianggap gerakan kecil. Akan tetapi, jika kita menggaruk dengan 5 jari, maka dianggap sudah mengerjakan gerakan besar, dan sholat kita menjadi tidak sah atau batal. Sahabat beriman, oleh sebab itu pentingnya kita thama'ninah di dalam sholat dan ketenangan saat beribadah, termasuk rukun dalam sholat. Jika ditinggalkan, maka sholat kita menjadi kurang sempurna, bahkan bisa membatalkan syarat sah sholat. Sahabat beriman, sholat merupakan komunikasi kita secara langsung kepada Sang Pencipta. Oleh sebab itu, fokus dan khusyuklah dalam mengerjakan sholat. Semoga kesalahan yang mungkin pernah kita kerjakan dalam sholat bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.